Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Islam menilai seseorang tidak dari kaya miskinnya, pejabat atau hanya pemulung, namun kedudukan seseorang dinilai dari tingkat keimanan dan ketakwaannya. Mungkin bagi sebagian orang, justru kemiskinan adalah hal yang memalukan, hina, dan menyengsarakan bagi dirinya. Namun janganlah bersedih dan berduka cita, jika ditakdirkan menjadi orang fakir miskin dan jangan dulu senang jika ditakdirkan menjadi orang kaya. Miskin dan kaya bukan ukuran seseorang hina atau mulia. Lebih baik menjadi orang yang miskin harta, tetapi kaya hati. Daripada kaya harta, tetapi miskin hati dengan minimnya iman dan amal solih. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat kaya bukanlah dengan banyaknya harta benda, namun kaya yang sebenarnya adalah kaya hati, merasa ridha dan cukup dengan rezeki yang dikaruniakan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6446 dan Muslim nomor 1051. Perlu diketahui bahwa orang miskin itu bukanlah seperti pengemis yang meminta-minta yang sebenarnya orang mampu yang kuat dan malas bekerja. Mereka hanya berpura-pura untuk mendapatkan uang agar dikasihani. Padahal sesungguhnya orang miskin itu justru enggan untuk meminta-minta kepada orang lain dan mengharapkan belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, namanya miskin bukanlah orang yang tidak menolak satu atau dua suap makanan. Akan tetapi miskin adalah orang yang tidak punya kecukupan, lantas ia pun malu atau tidak meminta dengan cara mendesak. Hadis riwayat Bukhari nomor 1476. Namun, Rasulullah mengajarkan umatnya untuk saling mencintai, baik ia dari golongan kaya ataupun miskin. Mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Lalu, apa saja keutamaan dari orang miskin? Berikut ulasannya. 1. Menjadi ahli surga. Perlu diingat jika tidak lantas otomatis semua orang miskin atau lemah bisa masuk surga, melainkan orang miskin yang mulia yang beriman, sabar, bersyukur, dan mematuhi segala perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Harits bin Wahbi radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia berkata, maukah ku beritahu pada kalian siapakah ahli surga itu? Mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia, tetapi jika ia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Maukah ku beritahu pada kalian siapakah ahli neraka itu? Mereka itu adalah setiap orang yang keras, kikir dan gemar mengumpulkan harta lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari nomor 4918 dan Muslim nomor 2853. Orang yang lemah yang dimaksud adalah orang yang diremehkan orang lain karena keadaan yang lemah di dunia atau disebut dengan miskin. 2. Akan prioritas masuk surga sebelum orang kaya. Orang miskin dapat lebih cepat masuk surga karena lebih sedikit yang perlu dihisap atau diperhitungkannya. Diriwayatkan dari Said bin Amir radhiyallahu anhu ia berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi bersabda, bahwa kaum muslimin yang miskin itu berjalan berbondong-bondong seperti berbondong-bondongnya burung merpati. Dikatakan kepada mereka, berhentilah kalian untuk dihisap. Mereka menjawab, demi Allah, kami tidak memiliki sesuatu pun untuk dihisap. Kemudian Allah berfirman, benar sekali apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku ini, maka mereka pun masuk ke dalam surga 70 tahun lebih dahulu daripada orang muslim lainnya. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Dalam hadis lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4122 dan Tirmidzi nomor 2353. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. 3. Mayoritas penghuni surga adalah orang miskin. Hal ini sangat jelas disebutkan dalam hadis yaitu, Rasulullah bersabda, aku telah berdiri di depan pintu surga, maka kulihat mayoritas orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Hadis riwayat Bukhari nomor 6547 dan Muslim nomor 2736. 4. Menjadi golongan yang diinginkan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk berlaku baik dan mencintai orang-orang yang fakir miskin. Sebab, mereka memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat. Nabi Muhammad juga pernah mengharapkan hidup miskin dan digiring di akhirat bersama para fakir miskin. Beliau dahulu berdoa,
Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai seorang miskin, matikanlah aku sebagai seorang miskin, dan giringlah aku pada hari kiamat bersama kelompoknya orang-orang miskin. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2352 dan yang lainnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. 5. Menjadi penolong umat. Orang miskin atau lemah menyandarkan kehidupan mereka semerta-merta hanya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dalam berdoa akan lebih ikhlas dan lebih terasa khusyuk, karena mereka tidak punya ketergantungan hati pada dunia, perhiasannya, dan selalu membutuhkan dan berharap akan pertolongan Allah. Amalan mereka bersih sehingga doa mereka pun akan mudah diijabahi, dikabulkan. Doa orang-orang yang miskin yang solih dan taat sebagai sebab kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan pertolongan atas musuh-musuh Islam. Dalam hadis diterangkan bahwa, ketika saat menyangka bahwa ia memiliki kelebihan dari sahabat lainnya karena melimpahnya dunia pada dirinya, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian hanyalah mendapat pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalangan kalian." Hadis riwayat Bukhari nomor 2896. Dalam lafaz lainnya, disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang-orang lemah mereka di antara mereka, yaitu dengan doa, salat, dan keikhlasan mereka." Hadis riwayat An-Nasai nomor 3178. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. 6. Mendapat sambutan malaikat di surga. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kamu sekalian mengetahui siapakah makhluk Allah yang pertama kali akan masuk surga?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Rasulullah bersabda, "Mereka adalah orang-orang miskin yang berhijrah yang menjadi barisan terdepan dalam menghadang musuh di medan perang, dan selalu menjauhkan dirinya dari perbuatan yang haram. Kemudian salah seorang dari mereka meninggal, sementara ia belum pernah mengisi perut mereka. Lalu Allah berkata pada para malaikat, 'Hampirilah mereka dan hidupkan mereka.' Para malaikat berkata, 'Wahai Tuhan kami adalah penduduk langit-Mu, dan kami adalah makhluk-makhluk terbaik di antara makhluk-makhluk ciptaan-Mu. Mengapa Engkau menyuruh kami untuk mendatangi mereka dan mengucapkan salam kepada mereka?' Allah menjawab, 'Sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba yang mengabdikan dirinya kepadaku, tidak pernah menyekutukanku dengan sesuatu apapun, yang menjadi barisan terdepan dalam menghadang musuh di medan perang, dan menjauhi segala sesuatu yang diharamkan bagi mereka.' Kemudian salah seorang di antara mereka mati sementara ia belum pernah menikmati apa yang diinginkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, maka para malaikat pun datang menemui orang-orang miskin itu. Mereka masuk menemuinya dari setiap pintu sambil mengucapkan, 'Keselamatan bagimu atas kesabaranmu, dan surga adalah sebaik-baik tempat untukmu.'" Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazar, dan Ibnu Hibban. 7. Minum dari telaga Rasulullah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, "Sesungguhnya telagaku terbentang luas antara negeri Ad sampai negeri Aman, Yordania. Gelasnya sejumlah bintang, airnya lebih putih daripada salju, rasanya lebih manis daripada madu, dan orang yang sering mendatanginya dan meminumnya adalah orang-orang miskin yang berhijrah." Kami bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bisakah engkau menyebutkan ciri mereka kepada kami?" Rasul menjawab, "Rambutnya tidak terawat, pakaiannya lusuh. Mereka tidak menikahi wanita-wanita pecinta dunia yang tidak bisa membantu mereka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Mereka tidak pernah mengutamakan kehidupan dunia meskipun mereka mampu meraihnya. Dan mereka selalu menginfakkan apa yang mereka miliki dan tidak pernah meminta kepada orang lain." Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. 8. Wajahnya akan bersinar bagai matahari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, "Pada suatu hari dikala matahari telah mulai bersinar, aku duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi bersama para sahabat lainnya. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, 'Akan datang sekelompok kaum yang di hari kiamat nanti wajah mereka bersinar bagaikan matahari.'" Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Apakah mereka itu kami wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bukan, kalian semua lebih baik dari mereka beberapa derajat. Mereka adalah orang-orang miskin yang berhijrah, yang dikumpulkan dari seluruh penjuru dunia." Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. 9. Termasuk orang bertakwa. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, "Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. 10. Mendapat berita gembira. Sebagaimana yang dikabarkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar."
Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Banyaknya harta bukan tolak ukur kemuliaan. Oleh karena itu, yang kaya jangan meremehkan orang miskin. Dan yang miskin hendaknya bersabar karena di dalam kesabaran ada banyak kebaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan atas rezeki yang kita peroleh dan diberikan kekuatan dan rasa syukur atas segala nikmatnya. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.